atribut, entitas sudah, atribut sudah, next apa? Next yang berikutnya komponen yang harus Anda pahami kalau di IRD itu adalah relasi, relationship. Relasi itu apa? Nah, konsep dasar basis data udah jelas bahwa data-data yang terlibat itu harus saling berelasi karena ini adalah basis data relasional. Nah, ketika kita ingin merelasikan satu entitas dengan entitas yang lain, konsep relationship lah yang akan kita pakai. Relasi yang umum digunakan itu adalah relasi binary. Relasi binary itu apa? Relasi binary itu adalah merelasikan antara dua entitas. Kalau misalkan Anda ketemu kasus ketika Anda ingin merelasikan lebih dari dua entitas, boleh atau tidak? Boleh. Itu disebutnya adalah ternary. Itu boleh dilakukan, boleh 3 entitas, boleh 4 entitas atau berapapun jikalau memang di kasusnya itu perlu dilakukan. Tapi di beberapa referensi dibilang ternary ini, multi entitas ini sebaiknya dihindari. Anda bisa breakdown nanti menjadi relasi binary gitu ya. Itu relasi. Nah, ketika kita berada di konsepnya relationship, kita akan berkaitan atau kita akan mengenal yang namanya kardinalitas atau istilah kita mungkin adalah derajat relasi. Derajat relasi ini menyatakan banyaknya anggota himpunan, banyaknya anggota suatu entitas yang berelasi dengan anggota di entitas yang lain gitu. Jumlah maksimum yang boleh berelasi itu disebut dengan derajat relasi. Derajat relasi di dalam konsepnya IR itu ada 4 macam. Derajat relasi ada 4 jenis. Apa saja? Yang pertama ada satu ke banyak, satu ke satu, kemudian ada satu ke banyak, kemudian ada banyak ke satu, dan ada banyak ke banyak. Nah, pertanyaan yang paling sering muncul, gimana cara kita menentukan derajat relasi? Cara menentukan derajat relasi satu model IR dengan model IR yang lainnya di beberapa kasus itu ditentukan oleh aturan yang berlaku di kasus tersebut. Aturan yang berlaku di basis data yang akan kita buat. Aturannya seperti apa gitu. Contoh sederhana misalkan saja ketika kita akan merelasikan antara kalau di akademik misalkan saja ketika ada relasi antara dosen dan mata kuliah. Dosen mengajar mata kuliah diajar oleh dosen. Nah, ketika kita akan menentukan derajat relasi antar entitas ini seperti apa, kembalikan ke aturannya. Aturan yang diterapkan di kasus ini seperti apa? Kalau seandainya aturannya adalah aturan di basis data yang akan dibuat atau di organisasi ini adalah satu dosen itu hanya boleh mengajar satu mata kuliah dan satu mata kuliah itu bisa diajar oleh beberapa dosen. Nah, aturan itulah nanti yang akan bisa menentukan derajat relasi pada saat Anda memodelkan IR gitu ya. Jadi menentukannya apakah itu satu ke satu, apakah itu satu ke N, apakah itu N ke satu atau N ke N, banyak ke banyak, ditentukan oleh aturannya. Kemudian yang ingin saya coba tegaskan kembali, hati-hati pada saat Anda merelasikan, namanya relasi harus bolak-balik ya. Jadi dari satu entitas ke entitas yang lain, kemudian Anda balikin lagi. Baru Anda bisa tahu secara signifikan derajat relasi antar keduanya seperti apa. Jadi kalau ilustrasi kehidupan sehari-hari yang namanya relationship, misalkan saja orang pacaran begitu atau orang berumah tangga, itu dua-duanya harus saling mencintai kan begitu ya. Si A sayang sama si B harus sayang si A. Sama di konsep relationship di IRD pun juga begitu. Jadi ketika merelasikan satu entitas, entitas A berelasi dengan entitas B dan B juga berelasi dengan entitas A gitu. Jadi menentukan derajatnya harus bolak-balik. Nanti kalau Anda belum terlalu paham, Anda bisa nanya lagi ke saya atau Pak Adam nanti, oke. Kemudian itu relationship. Oh ya, satu lagi menotasikan atau menuliskan derajat relasi itu banyak sekali referensinya. Ada kalau karangan bukunya Kort kalau tidak salah, nanti boleh dikoreksi Pak Adam kalau salah. Jadi kalau bukunya Kort itu menuliskan
derajat relasi dengan cara menggunakan garis berarah dan tidak berarah. Jadi ketika derajatnya 1, dia akan menggunakan garis berarah. Jadi garis ada panahnya gitu. Kalau yang derajatnya banyak itu menggunakan garis aja tanpa panah begitu. Tapi kalau referensinya date, itu cara menuliskannya adalah betul-betul menuliskan notasinya. Jadi kalau satu ke satu dia akan menuliskannya di entitasnya, di relasi entitasnya itu dengan angka 1 dan 1 gitu. Kemudian kalau satu ke banyak dia akan menuliskan 1 n. Kalau banyak ke 1 tinggal dibalik berarti n1. Banyak ke banyak n ke n. Nah, saya hanya ingin tegaskan bahwa notasi silahkan Anda boleh menggunakan referensi mana saja asalkan itu sudah disepakati dan dituliskan. Anda mengacunya dari referensi yang mana. Sebaiknya ambil yang paling sering digunakan atau yang umum digunakan. Itu untuk relationship. Relasi juga banyak macamnya, varian relasi itu cukup banyak, ada relasi tunggal, ada relasi ganda, ada multi entitas, dan ada juga yang disebut dengan agregasi. Di slide ini juga ada agregasi itu seperti apa begitu. Oke, itu untuk relationship. Kemudian, nah kunci. Kunci itu apa sih? Istilah kunci atau key ini adalah atribut yang value-nya, nah atribut yang isinya atau value-nya unik dibandingkan dengan record atau row di dalam satu tabel. Jadi ketika ada satu atribut di mana value-nya itu sifatnya adalah unik, maka dia bisa dijadikan key. Key itu cukup banyak jenisnya, ada yang disebut dengan super key, kandidat, primary key, alternatif, sampai dengan foreign key. Tapi kalau di IR yang Anda gunakan itu cukup yang minus foreign key. Saya bilang minus foreign key karena kalau di IR itu key-nya hanya berlaku untuk entitasnya. Jadi di entitas itu yang memiliki beberapa atribut. Nah, dari sekian atribut ini, atribut mana yang value-nya itu sifatnya adalah unik gitu. Itu berada di rentang atau berada di jenis super key sampai dengan alternatif key. Sedangkan foreign key kapan digunakan? Itu akan digunakan nantinya pada saat Anda sudah masuk ke model relasional. Kalau Anda sudah menerapkan derajat relasi, entitas jadi table dan relasi jadi table atau tidak, kemudian atribut ketika berada di satu table, dia bertamu ke table yang lain, maka itulah yang disebut dengan foreign key. Itu akan terpetakan nantinya di dalam model relasional gitu. Saya pikir di sini juga sudah ada contohnya, sudah dijelaskan semua. Nah, hasil akhir dari pemodelan data ini, baik itu menggunakan IR ataupun menggunakan normalisasi, hasil akhirnya itu adalah yang tadi saya bilang, model relasional. Model relasional itu yang seperti apa? Model relasional ketika dari IR Anda petakan, Anda transform menjadi yang tadinya entitas, Anda transform menjadi satu relasi atau table, maka itu yang disebut dengan model relasional. Jadi ketika entitas-entitas ini Anda konversi menjadi sebuah table, jadi table, atributnya nempel di setiap tabelnya berdasarkan IR yang sudah dibuat, maka model IR itu berarti Anda sudah transform menjadi model relasional begitu. Nah, bagaimana cara mapping dari IR ke dalam model relasional itu tergantung terhadap derajat relasi yang tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi tergantung derajat relasinya, apakah dia satu ke satu, apakah dia satu ke banyak, apakah banyak ke satu ataupun banyak ke banyak. Apakah yang jelas kalau di dalam model relasional konsepnya adalah bahwa setiap entitas itu akan menjadi table di dalam model relasional. Itu yang pertama. Atribut yang ada di dalam entitasnya itu akan menjadi atribut di dalam tabelnya.
gitu. Kemudian apakah relasi itu jadi table atau tidak tergantung derajat relasinya. Kalau satu ke satu maka relasi di IR itu tidak jadi apapun di dalam model relasional. Kalau satu ke banyak atau banyak ke satu, relasinya juga tidak akan jadi table di dalam model relasional. Kemudian kalau derajat relasinya banyak ke banyak atau N ke N, maka wajib relasinya itu akan jadi table di dalam model relasional. Nanti pemetaan relasinya itu akan dilakukan dengan menempatkan primary key suatu table atau suatu entitas ke dalam table yang berelasi menjadi foreign key. Nah, disinilah foreign key berlaku begitu. Foreign key muncul. Itu untuk model relasional, dan itu yang mungkin bisa saya jelaskan untuk yang terkait teknik pemodelan data dengan IR. Baik, sampai sini dulu, kira-kira ada yang ditanyakan dulu atau tidak dari teman-teman semua? Atau mungkin ada tambahan dulu dari Pak Adam, silahkan. Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa di-unmute mikrofonnya atau juga bisa via chat. Saya persilahkan. Ayo silakan teman-teman, biar kita kuliahnya pun juga efektif dan optimal, jadi mangga banyak diskusi dan bertanya. Kalau materi kan semuanya sudah ada di 2 slide yang kami berikan. Betul. Silakan. Mau share screen juga boleh kalau misalkan sudah Ada punya contoh gambarnya atau belum. Atau mau langsung ke pertanyaan yang ada di LMS mungkin ya Pak Adam? Di LMS aja Bu, nampaknya tinggal di share screen aja. Oke, siap Pak. Baik, ini adalah pertanyaan seputar pemodelan data yang udah teman-teman submit di LMS ya. Pertanyaan yang pertama adalah apa tujuan utama perancangan basis data? Ya, mungkin kalau dari saya ya penjelasan yang tadi, apa tujuan perancangan basis data? Dengan Anda merancang terlebih dahulu, ini akan memudahkan Anda pada saat implementasi basis datanya. Pada saat Anda sudah bermain dengan DBMS, sudah berada di depan DBMS-nya, udah nggak banyak mikir lagi. Ini saya harus create table apa ya, setiap table atributnya apa, nggak lagi mikirin itu. Jadi kalau sudah dirancang, kalau sudah dimodelkan basis datanya, Anda sudah tahu secara signifikan datanya apa saja, tabelnya apa saja, setiap table atributnya apa saja, relasi antar tabelnya dengan adanya primary key, foreign key tadi sudah dilakukan di perancangan basis data. Pada saat Anda bermain dengan DBMS itu sudah siap gitu. Anda ya udah tinggal create aja gitu. Anda tinggal create database-nya, Anda tinggal create table-nya, atributnya udah nggak mikir lagi karena sudah ada, begitu. Kemudian tipe data tinggal Anda sesuaikan, itu pun sudah dilakukan nanti pada saat perancangan basis data. Jadi betul-betul udah nggak mikir gitu loh. Itu sudah dilakukan semuanya di perancangan data, di pemodelan data. Pada saat implementasi bermain dengan DBMS ya udah siap. Gitu. Kalau tambahan dari saya simple Bu. Oke, silakan Pak. Bikin baju aja pakai pola. Ya, bikin betul. Gedung aja pakai blueprint ya, dan maket. Masa iya bikin software, terutama database-nya, tidak ada rancangan model datanya, nah itu agak aneh. Paling, ya kalau kita bicara pola, ya jelas kita bicaranya planning ke depannya ya. Jadi misalkan, ini bentuk database-nya akan seperti apa, dan tadi sudah Budian sampaikan. Tapi model juga bisa digunakan untuk memandang masa lampau. Artinya ketika saya mau merombak atau mere-engineering model data yang baru, yang lama menjadi yang baru, itu terkadang kita butuh dulu melihat denah yang lama.
Gampangnya kalau kalian mau memperbaiki rumah kalian mau dibesarkan seperti itu, ya kalian harus tahu dulu denah rumahnya seperti apa. Tukang nggak mungkin nggak ngelihat dulu denah rumahnya seperti apa, langsung main hajar, jebol-jebol dinding, misalkan seperti itu, kan nggak bisa sembarangan. Nanti WC dikasih pintu keluarnya langsung keluar rumah gitu kan, aneh gitu. Nah itu tujuan kenapa semua hal sebetulnya tidak hanya basis data, harus dirancang terlebih dahulu. Itu ilmunya. Jadi bisa dipandang secara masa depan sebagai panduan kita membuat, atau kita memandang secara masa lampau, di mana kalau kita mau re-engineering, itu tinggal melihat dulu denah yang lama, agar nanti ketika membangun yang baru jadi lebih mudah. Itu tujuannya. Oke, dilanjut pertanyaan yang berikutnya. Sebelum adanya vendor-vendor seperti Windows ataupun yang lainnya mengeluarkan DBMS, bagaimana orang dulu menyimpan data? Di programming sebenarnya juga ada. Jadi sebelum keluar DBMS, dulu masih dengan Pascal atau C, kita pun sudah bisa untuk menyimpan data dengan menggunakan file text gitu. Cuman programmingnya untuk transaksinya itu agak ribet, susah begitu ya. Nah, dari kesulitan yang dihadapi oleh software-software terdahulunya, makanya akhirnya beberapa vendor itu mengeluarkan beberapa DBMS yang secara GUI itu udah jauh lebih nyaman kita menggunakannya gitu. Fungsi-fungsinya pun sudah sangat lengkap begitu. Itu mungkin kalau dari saya, Pak Adam. Jadi Bahkan dulu sebelum ada file ya itu kita ada. nyimpennya pakai dokumen manual. Jadi Asli ada yang manual ya, Pak ya? Pemberkasan pakai map, bener-bener map disimpan dalam kumpulan map, ada lemari arsipnya. Nah, itu memang cara orang lama. Itu kalau kalian lihat di slide yang bab 2, lingkungan basis data, nah itu kan juga saya gambarkan dari gambar map-map yang ada di folder-folder gitu. Kemudian baru ditranslate menjadi file, dari file masuk ke DBMS, seperti itu. Silakan Bu, dilanjut Bu. Database model yang paling sering digunakan saat ini adalah yang paling sering digunakan kalau Masih saya relasional. ngelihat saat ini mungkin IR yang paling sering digunakan ya gitu loh. Kenapa IR yang paling sering digunakan? Karena kalau semuanya memang base-nya dari berkas, base-nya adalah dari bisa dalam bentuk file Excel, PDF atau apapun, tapi dengan IR kita juga bisa menambahkan data-data yang mungkin tidak ada di dokumen begitu. Itu akan berbeda dengan ketika Anda menggunakan teknik pemodelannya normalisasi. Dengan menggunakan normalisasi, itu acuan datanya itu betul-betul harus ada begitu. Contoh datanya itu harus ada, tapi kalau dengan IR datanya belum ada juga, kita juga bisa menambahkan. Jikalau di kasus itu memang kita butuhkan, kita kepikiran untuk, oh iya kayaknya kita butuh data ini tuh gunanya untuk jelas kegunaannya, kita bisa tambahkan pada saat kita menggunakan teknik IRD begitu. Itu untuk yang paling sering digunakan saat ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan redundansi dalam konsep kunci basis data relasional? Redundansi itu pengulangan data di satu lokasi atau di suatu table. Ini betul-betul harus dihindari. Kenapa? Karena yang pertama jelas ini makan tempat penyimpanan. Jadi akan membuat boros. Kemudian yang kedua yang sering terjadi, kenapa redundansi itu harus diminimalkan atau malah dihindari? Karena akan menyebabkan yang namanya anomali atau masalah yang terjadi di suatu table. Entah anomalinya nanti pada saat Anda melakukan insert, Anda melakukan update, atau melakukan delete gitu. Dan yang terakhir yang paling sering jadi alasan kenapa redundansi itu harus dihindari, karena data yang ada di dalamnya itu bisa menyebabkan yang namanya inkonsistensi atau datanya jadi nggak konsisten. Kalau datanya nggak konsisten, berarti informasi yang dihasilkan dari datanya, dari database-nya itu jadi nggak valid. Begitu.
Ada tambahan daripada mungkin? Aman ya Pak? Saya lanjutkan Pak. Kemudian yang berikutnya adalah apa ini? Seperti apakah arsitektur basis data? Oke, arsitektur basis data atau skema basis data itu biasanya dibagi menjadi tiga level. Ada yang disebut dengan physical level, ada yang disebut dengan konseptual level, dan ada yang disebut dengan view level. Kalau mungkin saya coba share bentuknya. Nah, ini karena kebetulan saya juga ngajar basis data tadi ya Pak. Jadi arsitektur basis data Anda bisa lihat bentuknya adalah seperti ini gitu loh. Jadi yang bawah ini adalah physical level, bagaimana data disimpan secara fisik di dalam media penyimpanan sekunder gitu. Nanti di sini yang terlibat adalah file manager, di mana pada saat Anda mendeklarasikan atribut ini tipe datanya apa gitu. Kita akan tahu nanti minimal ada bayangan kira-kira dia akan makan media penyimpanan berapa banyak begitu. Itu di physical level. Kemudian di bagian yang kedua, DBMS yang mengelola itu kita sebutnya adalah konseptual level. Bagaimana data berelasi dengan data yang lain. Yang mengelolanya siapa? Yang mengelolanya adalah DBMS dibantu dengan beberapa compilernya. Nanti Anda mungkin akan kenalan dengan yang namanya SQL, di mana SQL itu query itu banyak jenisnya, ada yang disebut DDL, DML, DCL, programatik, transaksi, itu bisa dilakukan di DBMS. Kemudian pada saat itu sudah dikelola, itu sudah direlasikan, next level terakhir, tahapan terakhir di dalam basis data itu adalah view level. Bagaimana data-data itu bisa digunakan oleh user-user yang terlibat di dalam satu basis data. Bagaimana tampilannya, apa akses mereka, itu tergantung usernya siapa. Kalau DBA jelas berbeda dengan pengguna biasa, jelas berbeda dengan end user, jelas berbeda dengan programmer dan lain sebagainya. Gitu. Itu ini adalah gambaran untuk arsitektur di dalam basis data, atau biasanya juga disebut dengan skema basis data. Gitu. Oke, itu untuk arsitekturnya. Saya balik lagi ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, ada yang telat. Pak, yang telat mau dibahas nggak, Pak? Dibahas aja, Bu. Oke, apa yang dimaksud dengan diskriminator? Oke, tadi di varian entitas, itu ada yang disebut dengan entitas kuat dan entitas lemah. Pada saat kita berada di entitas kuat itu cirinya, salah satu cirinya adalah punya yang namanya primary key. Primary key itu satu atribut dalam satu entitas di mana value-nya itu unik gitu dibandingkan dengan record yang lainnya. Nah, apa hubungannya dengan diskriminator? Kalau diskriminator ini berada di entitas lemah. Entitas lemah itu nggak punya primary key karena dia tergantung terhadap entitas kuatnya. Tapi ketika Anda merasa bahwa di entitas lemah ini ada atribut yang unik gitu loh. Jadi value-nya memang berbeda dari satu record ke record yang lain, itu berbeda di satu atribut gitu. Jadi seharusnya atribut ini bisa dong primary key. Nah, tapi karena dia entitas lemah, maka dia nggak bisa disebut dengan primary key. Dia disebutnya adalah diskriminator. Jadi sesuatu yang unik tapi di entitas yang lemah. Pembedanya kalau di beberapa referensi itu ditulisnya kalau primary key di entitas kuat biasanya pakai garis bawah tegas gitu. Tapi kalau diskriminator itu garisnya putus-putus terhadap atributnya. Rasanya di slide yang Pak Adam share di LMS itu juga ada. Itu untuk diskriminator. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan hubungan dalam basis data. Saya harus jawab Kak ini. Ini relationship. Jadi ketika sudah dibahas, Bu. Kayaknya sudah dibahas, jadi nggak perlu ya Pak. Oke. Dilewat aja kalau yang sudah dibahas. Oke, siap.
Apa perbedaan basis data dan sistem berkas? Berikan contohnya. Ini juga kayaknya saya nggak perlu bahas karena di slide Bapak yang kemarin juga ada gitu. Betul-betul ada gambarnya. Jadi yang jelas kalau sistem berkas itu individu, tapi kalau basis data itu sudah mengelola sekumpulan datanya gitu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana solusi untuk anomali penyisipan? Anomali itu sebenarnya lebih cenderung akan kita bahas di teknik yang berikutnya, normalisasi. Tapi kalaupun harus dijawab, solusi untuk anomali penyisipan adalah ya normalkan. Lakukan nanti tahapan normalisasi. Akan Anda lakukan satu tahapan yang disebut dengan dependensi salah satunya. Seperti apa? Mangga teman-teman bisa baca nanti di slide yang normalisasi. Kemudian yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan entity relationship model? Apakah ini sudah dibahas ya, Pak? Sudah. Kemudian seperti apa arsitektur basis data juga sudah dibahas. Kemudian bagaimana cara kerja dari DBMS dan apa saja contoh-contoh yang ada dalam DBMS tersebut. Cara kerja DBMS, cara menjelaskannya gimana ya? Cara kerjanya harus baca dokumentasinya, Pak. Tapi yang jelas DBMS itu akan ada yang tadi saya bilang ada beberapa jenis bahasa yang dilakukan di dalam DBMS itu termasuk aktivitasnya nanti mulai dari DDL, Data Definition Language, kemudian ada DML, Data Manipulasi Language, karena data yang ada di dalam yang dikelola oleh DBMS itu juga harus dimanipulasi. Kemudian nanti ada juga yang disebut dengan DCL. DCL itu control language. Artinya yang akan masuk ke dalam data kita itu pun harus dikontrol. Siapa-siapa user yang berhak untuk mengakses, siapa-siapa yang tidak boleh mengakses, mengaksesnya ke table mana aja, proses apa yang hanya bisa dia lakukan, itu masing-masing DBMS itu akan punya yang disebut dengan query. Hanya cara penyampaiannya, cara menuliskan sintaknya, masing-masing DBMS itu beda-beda. Taunya dari mana? Taunya Anda harus pelajari dokumentasinya, karena setiap DBMS itu akan punya cara kerja masing-masing. Itu mungkin yang saya bisa jelaskan untuk pertanyaan yang terakhir. Karena gayanya akses saja dengan gayanya MySQL itu sudah berbeda. Gayanya dengan Paradox juga udah berbeda. Dengan Interbase berbeda. Dengan Oracle apalagi gitu. Settingannya juga berbeda gitu. Itu mungkin yang saya bisa jelaskan untuk pertanyaan. Dan pertanyaannya habis, Pak Adam. Iya, kalau dilihat dari pertanyaan tidak ada yang mendasar ya. Artinya tidak menyentuh ke sisi IR-nya. Justru kami berharap teman-teman itu bertanya banyak di bagaimana cara memodelkannya menggunakan model IR-nya. Atau bagaimana mentranslate dari IR model menjadi relational model. Nah, atau itu yang harus dari kasus biasanya Pak Adam. Ya, dari kasus kalau misalkan seperti ini, benar nggak gambarnya seperti itu? Kan teman-teman bisa cari sebetulnya di Google, itu ada banyak sekali contoh IRD, lalu kita akan bahas apakah IRD itu tepat atau tidak. Walaupun juga bisa saja ketika kita bilang itu tidak tepat, tapi bisa jadi tepat di lingkungan tersebut. Karena kan kita juga harus tahu asumsi dan batasan ketika memodelkannya. Nah, itu yang jadi kendala sebetulnya ketika kita belajar model data. Teman-teman tidak berusaha masuk ke kasus yang asli seperti itu. Ya, kalau misalnya memang teman-teman tidak bertanya, berarti mau tidak mau kita menganggap teman-teman memang memahami apa yang kami sampaikan di slide. Kemudian juga tadi kami tawarkan untuk diskusi, juga tidak ada tanggapan. Ya tidak masalah, berarti kami menganggap teman-teman sudah sangat paham dengan apa yang kami sampaikan. Karena kalau belum paham, kami persilahkan untuk bertanya. Seperti itu. Ya oke, Budian, nggak masalah. Minggu depan berarti teman-teman, kita akan bahas tentang normalisasi. Dibaca slide normalisasinya. Nah, untuk daftar hadir yang minggu sekarang, pastikan 2 slide yang tentang IRD, kan ada 2 slide ya, sehabis yang lingkungan basis data itu,
itu terchecklist di maksimum hari Jumat ini. Jam berapa? Jam 12 siang. Berarti kalau di Papua itu di jam 2 sore. Seperti itu. Saya udah beritahu ya, tolong dipastikan terchecklist, dibaca kembali agar teman-teman dianggap bisa mengikuti perkuliahan ini. Minggu depan kita akan bahas tentang normalisasi, tolong dibaca kembali. Kalau ada pertanyaan, silakan ajukan langsung melalui Zoom. Saya tidak menyediakan link di LMS. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman gabung di Zoom, mangga langsung bertanya kalau ada hal yang kurang dipahami tentang normalisasi. Dan ingat, kita membahas ini bukan mempelajari secara detail, tapi kita hanya merefresh kembali pengetahuan yang teman-teman sudah pernah hadapi di mata kuliah basis data. Jadi jangan pernah berharap bahwa ini akan diajarkan full dari awal sampai akhir, tidak bisa seperti itu. Jadi diharapkan yang minggu depan diskusinya jauh lebih intens, itu aja. Karena kalau tidak ya berarti kayak tadi aja Budian menyampaikan materi 15 menit, kalau nggak ada pertanyaan sudah kita akhiri Zoom meeting-nya dan kami berasumsi bahwa teman-teman paham di sana. Oke? Mohon maaf Pak. Ya. Bisa ini. Sebenarnya untuk pelajaran basis data di Universitas Victory Sorong, dia punya ini belajarnya di semester 4 Pak. Sedangkan kita masih semester 3 sih, jadi belum terlalu paham tentang basis data. Nah, kan dari waktu kemarin saya tanya, apakah sudah pernah belajar basis data atau belum? Tidak ada yang menjawab. Nah, itu yang, atau ada yang menjawab waktu itu, kalau nggak salah 3 orang ya Bu yang menjawab ya. Iya, betul. Itu menjawab sudah diajarkan. Nah, oleh karena itu, mungkin apa ya, respons ketika ditanya itu menjadi penting. Karena ketika misalkan memang teman-teman tidak atau belum mempelajari basis data, ya kami pun juga membedahnya lebih detail seperti itu. Ya cuman tidak masalah sih belum belajar basis data pun slide-nya sudah kami buat sedetil mungkin. Jadi kalau teman-teman sudah belajar slide tersebut, nanti di mata kuliah basis data itu akan gampang sekali. Betul Pak. Setuju, yang penting teman-teman pahami seperti itu. Teman-teman pahami, pelajari dengan baik. Kalau nggak paham, bertanya. Nanti minggu depan ketika bahas normalisasi, mau nanya tentang IRD pun nggak masalah sebetulnya. Jadi kami menerima pertanyaan pun tidak harus minggu ini, tapi di minggu depan ataupun melalui grup aja ketika teman-teman bertanya, Pak saya nggak paham bagian ini, itu kita akan perjelas kembali. Oke. Ya, jadi itu ya konsekuensi ketika kita belajar secara daring ya, ketika teman-teman tidak ada yang memberikan feedback balik ke kami, ya kami juga agak kesulitan untuk menentukan strategi belajarnya seperti apa. Nah, itu yang saya harapkan sebetulnya jawaban di kemarin. Iya, jadi kalau sekarang ya sudah terlambat karena sudah dibahas di slide ini dan juga sudah dibahas oleh Budian tadi, ya udah kita menganggap teman-teman sudah mengikuti mata kuliah basis data. Dan andaikan memang teman-teman memang pada kenyataannya belum, nggak masalah, tinggal tanyakan lagi, toh kita punya 16 pertemuan, teman-teman bisa bebas bertanya seperti itu. Dan sebetulnya mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjut basis data. Jadi harusnya basis data dulu diambil, baru bisa ngambil mata kuliah ini. Yeah. Karena berceritanya bukan lagi di level nyimpen datanya, bukan lagi di mengelola data, tapi kita bicaranya lebih kepada nantinya mengekstraksi, mengoptimasi dulu, mengoptimasi apa yang sudah kita simpan, kemudian kita akan mengekstrak pengetahuan dari situ. Ya walaupun sekali lagi, tidak mengambil mata kuliah basis data pun tidak masalah. Karena bab yang berhubungan dengan basis data itu cuma ada di 2 bab. Yang ini, yang IRD dan normalisasi. Selebihnya nanti teman-teman bisa belajar tanpa harus bergantung kepada basis data atau mata kuliah basis data. Itu aja. Di minggu depan lebih semangat ya teman-teman ya. Bertanyanya kita live, jadi saya nggak sengaja tidak saya sediakan di LMS, biar nanti teman-teman bertanya langsung, biar kita juga nanti bisa jadi mendapatkan insight teman-teman itu pemahamannya sudah sampai mana. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebelum kami tutup meetingnya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Tadi saya nge-recordnya agak telat, Bu, jadi sudah mulai
3 menit baru saya record. Jadi ucapan Budian di awal-awal agak terpotong, tapi nggak masalah, yang utamanya tetap ter-record dengan baik. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas teman-teman. Lalu pastikan di LMS terchecklist agar kami bisa menganggap bahwa teman-teman hadir di perkuliahan kali ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.